Pengalaman saya pertama kali terjun ke pasar modal atau di saham itu justru membuat saya tuh, oh ternyata saya bisa con dengan segininya gitu loh. Dan orang mungkin masih awam banget gitu ya, gimana sih cara gunainnya segala macam. Jadi harus keep up sih sama teknologi, terutama AI. Ya, halo teman-teman cekat, namaku Felix, jadi aku founder dari Midas Cuan. Jadi dulu tuh waktu SMA tuh cari duit lah, kayak jualan terus dapat uang, terus cari-cari cara gimana uangnya bisa makin banyak. Nah waktu itu tahu tentang saham tuh dari kayaknya artikel di mana gitu ya, kebaca oh tentang Warren Buffett ya invest ke saham. Nah jadi awalnya tahu ya saham tuh sebagai apa ya, kayak satu cara buat make money aja. Jadi dari situ tertarik, ya coba dalamin, coba gitu. Sebenarnya kalau di kita kan lebih banyak ke investasi ya, jadi kita awalnya saya juga coba trading ya, jadi saya coba pokoknya dia saya coba metode yang kira-kira bisa make money lah. Nah cuma dari pengalaman saya itu oh ternyata yang lebih worth it untuk didalamin itu adalah investasi. Jadi bukan yang jangka pendek tapi untuk yang lebih long term. Sebenarnya saya punya pengalaman yang cukup enak ya sebenarnya ya. Jadi waktu saya masuk itu mungkin tahun 2015. Jadi waktu itu banyak saham itu lagi jatuh gitu ya. Jadi lagi murah-murah. Jadi waktu itu mau beli saham apapun naik gitu. Plus 2016-nya ada tax amnesty, duit banyak dari luar masuk ke Indonesia dan akhirnya saham-saham tuh naik. Jadi pengalaman saya pertama kali terjun ke pasar modal atau di saham itu justru membuat saya tuh oh ternyata saya bisa con dengan segininya gitu loh. Kalau titik kerugian ada beberapa kali ya, kalau misalnya saya fokusnya kan investasi, jadi ketika saat itu mungkin saya rugi karena saya salah menilai kemampuan dari perusahaan gitu. Jadi misalnya saya salah menilai prospeknya, saya keliru baca laporan keuangannya, saya nggak teliti, ada beberapa jebakan yang akhirnya membuat saya itu rugi di saham tersebut gitu loh. Dukungan tentu ada ya, kayak sesimpel tidak dilarang aja sih, misalnya mungkin dari orang tua gitu ya, saya ceritain aja bisnis saya seperti ini gini ya, setelah di go ahead jalan terus ketemu dengan mungkin teman-teman atau dengan rekan-rekan yang membantu membuat bisnis ini tuh menjadi bisnis sustain. Motivasinya sebenarnya waktu 2020 sih, jadi Midas ini kan 2021 ya. Mulai jadi kita mulai online. Jadi waktu 2020 itu ya gabut lah. Jadi Midas itu sebenarnya diambil dari jadi sebuah cerita tentang Raja Midas. Jadi Raja Midas itu mungkin kalau nggak salah ceritanya tuh di daerah Turki sana lah, di zaman dulu Yunani sana, yang dia pegang apapun jadi emas. Nah jadi filosofi itu yang kita pengen bawa ke dalam dunia saham. Kita pengen kayak ya harapannya adalah saham-saham yang kita beli itu ya jadi emas, jadi sesuatu yang berharga, yang bernilai. Jadi metode yang saya pakai itu namanya value investing. Jadi simpelnya value investing itu adalah membeli sesuatu yang nilainya lebih tinggi daripada harga yang kita bayar. Nah jadi ini metode yang dipakai oleh namanya Warren Buffett. Jadi Warren Buffett ini adalah orang terkaya di dunia dari investasi saham. Nah, jadi saya tinggal ikuti aja metodenya itu seperti apa. Nah, cuma kan Warren Buffett ini mungkin strateginya dipakainya di market US gitu kan, di Amerika gitu. Nah, mungkin banyak dari kita atau orang Indonesia mungkin tidak tahu bagaimana cara mengimplementasi strateginya di Indonesia gitu. Nah, jadi saya coba dari pemahaman yang saya tahu, saya coba olah ya menjadi beberapa informasi atau konten-konten yang bermanfaat untuk para members ataupun subscriber di Midas. Nah, jadi metodenya sebenarnya very simple, membeli sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Yang paling penting adalah buy what you know. Jadi membeli sesuatu yang memang kita ngerti bisnisnya. Misalnya kalau kita ngertinya, contoh misalnya di bursa kan ada banyak sekali saham, ada bisnis batu bara, kelapa sawit, properti, segala macam itu ada banyak. Nah kita tuh jangan ikut-ikutan orang, ya kayak si A untung dari sini, si B untung dari sini, kita ikut gitu. Tapi kita nggak ngerti bisnisnya seperti apa. Nah jadi kalau misalnya pandangan saya itu adalah kita beli
bisnisnya kita pahami, baru kita bisa nilai kan, oh ini ke prospeknya mungkin 5 tahun lagi akan seperti apa. Nah, jadi itu sih yang harus dipegang, jadi memahami bisnisnya. Ya, seperti tadi saya katakan, orang bilang saham itu judi, bisa jadi mereka tuh tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kalau misalnya Warren Buffett tuh bilang, risiko datang dari ketidaktahuan. Misalnya kita beli satu saham bisa rugi nggak? Bisa. Tapi bukan berarti bahwa semua saham kita beli bakal rugi. Kenapa sih orang bisa rugi di saham? Atau kenapa sih orang bisa menganggap bahwa saham itu judi? Karena mereka untung-untungan, kayak mereka ikutan orang beli saham ini katanya bisa untung nih, dia hajar semua hartanya di sana. Itu kan udah lebih ke judi. Sedangkan investasi kan nggak seperti itu. Banyak waktu luang, terus yang saya lakuin ya udah saya iseng-iseng bikin analisis atau bikin pembahasan lah tentang saham di Instagram, di berbagai platform gitu. Ternyata responnya bagus gitu, banyak yang follow, terus banyak yang request ini request itu. Akhirnya ya udah, kenapa nggak, ini ada demandnya, ya udah kita jalanin aja as a business. Jadi seperti itu sih. Kita coba mensederhanakan bagaimana caranya kita menganalisis sebuah saham. Kita mencoba untuk langsung ya udah yang paling inti atau yang paling istilahnya ya, kayak inti-intinya tuh apa gitu. Misal saham ini kenapa menariknya kenapa, kita langsung kasih tahu, oh ini insight-nya seperti ini. Nah, itu tujuannya supaya lebih menyederhanakan lah proses members atau subscriber untuk belajar. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang misalnya pengen mendalami tentang saham, itu sangat-sangat sederhana. Kita membeli saham yang bagus, dan kita membeli saham yang bagus, kita beli di harga yang bagus. Ya, jadi beli di saham bagus di harga yang bagus, maksudnya harganya tuh murah. Habis itu kita keep selama perusahaan ini masih bagus. Nah, jadi selama 3 ini masih ada terus, ya kita bisa buy dan hold saham tersebut. Kalau misalnya ternyata ada saham yang lebih bagus lagi yang lain, baru kita pindah. Jadi 3 prinsip sederhana: beli saham bagus di harga bagus dan keep selama masih bagus. Halo, salam kenal. Aku Fakhran, kebetulan co-founder juga di Midas, dan sekarang handle dan bertanggung jawab untuk marketing ya, lebih ke CMO-nya gitu. Teknologi ya, wah sekarang sih kalau teknologi udah banyak banget yang berkembang gitu ya. Kita bahkan sekarang ini mungkin kalau bisa dibilang itu lebih ke kita harus benar-benar bisa, kalau misalnya nggak bisa keep up, jadi bisa ketinggalan banget sih. Karena apalagi AI ya, terkhusus AI itu kan udah banyak banget yang sekarang mulai dari orang mungkin masih taunya sekarang versi ChatGPT segala macam, tapi mungkin sekarang udah ada yang AI agent dan segala macam, dan orang mungkin masih belum awam dan masih awam banget gitu ya, gimana sih cara gunainnya segala macam. Jadi harus keep up sih sama teknologi, terutama AI. WhatsApp normal. Jadi memang waktu itu seperti bisnis pada umumnya, kita pakai WhatsApp bisnis saja. WhatsApp bisnis ya kita handle manual gitu ya. Walaupun kita ada tim salesnya juga, cuman tetap manual. Dan bedanya yang paling beda itu udah pasti, kalau AI kan bisa 24 jam, tapi kalau kita kan enggak. Jadi ada keterbatasan itu gitu. Kadang walaupun kita udah bikin SOP untuk ke tim sales, tetap aja ada perbedaan cara jawab dan segala macam. Nah, cuman kalau cekat AI kan, kalau kita udah setting SOP-nya, biasanya kalaupun ada kesalahan, sekali 2 kali dia kasih tahu, dia bisa nggak akan melakukan kesalahan yang sama sih. Tantangan paling besar karena kita kan Midas ini salesnya atau adminnya itu juga harus menguasai investasi ya. Jadi walaupun ini admin, tapi mereka harus punya kompetisi dasar lah untuk bisa memahami basic investasi seperti itu. Kalau misalnya orang nggak langsung dibalas pada saat awal-awal mereka saat tertarik itu, dan kita balasnya misalnya mungkin besoknya atau misalnya beberapa jam setelahnya,
ya itu bisa jadi kehilangan leads, dan itu pernah terjadi sih. Bahkan orangnya sempat bilang, sorry udah kelamaan balesnya gitu, katanya ada yang bilang kayak gitu. Ketakutan enggak sih, lebih ke kayak gimana cara kita benar-benar maksimalin aja sih. Karena kalau misalnya takut, ya enggak. Yang penting itu sebenarnya gimana cara kita nge-prompt-nya yang benar gitu ya. Karena udah cukup lengkap ya. Kan di Cekat AI itu enggak hanya WA doang, Instagram juga bisa, bahkan juga bisa nambah-nambah nomor terus yang lain gitu kan. Terus juga udah bisa, kita kan dulu sebelumnya sempat pakai yang kalau yang connect API itu kan yang email ya. Nah, tapi sejak kita pakai Cekat AI, kita udah nggak berlangganan lagi yang itu. Karena udah ada semua sih di Cekat AI. Ya, jadi waktu itu ini ada cerita lagi. Pokoknya nih weekend kita kan biasanya slow respon ya. Kalau misalnya biasa kan. Nah, sejak paket Cekat itu, pokoknya ada beberapa sales di hari itu yang pas aku cek payment processor, ini kayaknya nggak ada yang closing hari ini. Rupanya Cekat AI yang closing. Itu salah satu yang ya kerennya sih. Pengalamannya ya memang kalau misalnya kita bilang saat ini so far itu bagus ya, karena sangat menghemat waktu. Habis itu solutif banget. Kita yang nggak punya waktu 24 jam untuk mantengin chat, ada Cekat AI itu sangat terbantu. Itu yang pertama. Yang kedua, Cekat AI ini kan teknologinya AI, jadi memang ini sangat bergantung kepada cara. Jadi nggak hanya, jangan berharap gini juga, maksudnya kalau misalnya kita pakai ini bisa langsung hasilnya bagus banget, tapi juga harus diimbangi dengan prompting ya. Jadi prompting yang benar gitu. Bagus banget ya, dan omset itu kalau dibilang naik ya, dan lebih yang terbantunya itu yang kayak aku bilang tadi. Jadi kayak yang biasanya itu kita nggak handle di hari, misalnya kayak di weekend atau misalnya yang tengah-tengah malam gitu kan. Nah itu tuh bisa ke handle sih, dan kita nggak lose sales di bagian itu. Jadinya bisa nambah sales yang tadinya pegang, otomatis kan ada penambahan kan di situ. So far itu kalau dari kenaikan by persen ya mungkin ada sekitar 10-15% sejauh ini. Worth it banget karena sebenarnya yang tadi udah aku jelasin itu worth it semua tuh sebenarnya. Pertama, sangat menghemat waktu, karena kan di bisnis itu kan yang salah satu yang paling penting itu kan efisien ya, efektif dan efisien. Sejak ada Cekat AI ini, waktu aku itu bisa dipakai untuk hal yang lain gitu. Jadi untuk yang lebih ke grow bisnis dan segala macam, karena bisa hemat waktu banget sih. Itu sih. Oke, yang masih skeptis sebenarnya banyak-banyak belajar lagi aja gitu. Karena kalau misalnya zaman sekarang skeptis itu bukannya merendahkan atau bukannya kayak menganggap sepele gitu. Tapi skeptis nggak ada masalah dengan skeptis. Jadi salah satu opportunity yang bagus banget gitu untuk kita maksimalin. Karena kalau misalnya nanti istilah trennya udah lewat dan kita belum maksimalin gitu, akan jadi sayang banget. Saham bukan musuh, ilmu yang dangkal itu yang bahaya. Midas Cuan membuktikan dengan pendekatan yang pas, siapapun bisa belajar investasi. Skeptis boleh, tapi jangan biarkan rasa takut menghalangi kamu memahami masa depan finansialmu sendiri. Sampai jumpa di Success Story selanjutnya. Bye!